Bismillahirrahmanirrahim. Jadi belajar takdir itu bukan belajar doktrin. Saya paling nggak suka Islam itu disampaikan secara doktrin ya. Saya nggak suka. Kenapa? Nggak fair. Sehingga kita nggak siap dengan serangan orang-orang liberal. Kalau kita belajar Islam secara doktrin, kita nggak akan siap dengan logika-logika orang liberal. Berarti kita nggak punya pertahanan. Begitu datang logika orang liberal, kita langsung, oh kayaknya ini yang benar nih. Lebih logis soalnya. Saya selama ini belajar Islam nggak pernah logis. Dipaksa aja sama orang tua saya, ya udah saya nurut. Tapi sekarang saya kan udah dewasa, saya bisa berpikir sendiri. Yang dijajalin adalah pemikiran liberalisme, sekularisasi. Akhirnya kita ya terpengaruh. Makanya dalam pandangan saya nggak bisa kita ngajarin Islam itu secara doktrin. Islam itu emang harus logis, dan Islam itu emang logis kok, nggak usah dipaksain. Logis. Siapa bilang udah terima aja, nggak usah banyak tanya. Nggak gitu cara belajar Islam. Untuk anak kecil ya, kan ini udah remaja, harus belajar secara lebih logis. Apa kebutuhan kita kepada materi Islam? Kenapa kita belajar takdir? Udah terima aja takdir, emang kayak gitu dari sononya. Ayatnya jelas, qala Allah wa qala Rasul. Nggak bisa. Kenapa? Kalaupun kita ambil, kita nggak kuat. Begitu datang badai logika liberalisasi, langsung roboh itu karena kita nggak punya pertahanan, nggak punya reason, nggak punya jawaban, nggak punya alasan, nggak punya sebuah awareness, kesadaran. Kenapa kita begini? Makanya belajar takdir selama ini kan kita disuruh hafal kan, rukun Islam udah hafal, rukun iman udah hafal, bahkan sifat-sifat Allah 20 udah hafal. Mungkin yang lebih serius lagi udah hafal aqaid khamsin, 50 akidah. Sifat Allah yang wajib, sifat Allah yang mustahil, sifat Allah yang jaiz, sifat Nabi yang wajib, sifat Nabi yang mustahil, sifat Nabi yang jaiz. Kita udah hafal aqaid 50. Tapi tahu nggak apa maksudnya? Terus ngerti nggak aplikasinya dalam kehidupan kita apa? Kalau cuma hafalan itu bukan pertahanan, itu adalah sebuah bahan. Kalau kita nggak tahu cara ngeraciknya, bahan itu tetap mentah. Makanya hari ini kita akan bahas dari sekian banyak materi Islam, satu aja, yaitu tentang beriman kepada takdir. Apa relevansinya dalam kehidupan kita? Ternyata beriman kepada takdir itu obat hati. Ternyata beriman kepada takdir itu adalah self healing. Ternyata beriman kepada takdir itu adalah awareness yang paling tinggi. Kalau kita nggak belajar takdir, kita nggak punya awareness tentang diri kita. Tentang self awareness tuh nggak muncul. Kita nggak, apa saya itu apa ya? Kenapa ya? Hidup saya ini apa ya? Kenapa ya? Nggak tahu. Sehingga nggak punya self awareness. Kalau nggak punya self awareness, kita tuh mudah dipengaruhi. Jadi belajar takdir itu yang Allah udah terapkan udah Allah rumuskan dalam rukun iman, emang penting sekali. Jadi belajar rukun iman itu yang penting, selain percaya kepada Allah dan seterusnya, itu semuanya penting. Salah satunya ya tadi, kebutuhan anak muda adalah self healing, self awareness, self improvement, supaya akhirnya kita bisa tumbuh dengan pertumbuhan yang baik sebagaimana Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu salah satu contoh takdir loh. Kan ayah ibunya berharap punya anak laki-laki kan. Terus tiba-tiba pas lahir, karena dulu nggak bisa di USG ya, pas lahir perempuan. Aku melahirkan anak perempuan dan tidaklah sama laki-laki dengan perempuan, kan gitu ayatnya. Terus Maryam gimana tumbuhnya? Jadi anak laki-laki? Enggak, dia tumbuh sebagai perempuan. Fa'ambataha nabatan hasan, dan dia tumbuh dengan pertumbuhan yang sangat baik sebagai perempuan. Dan dia eksis sebagai perempuan yang tadinya diharapkan laki-laki yang kayak gitu. Ternyata perempuan juga bisa, tapi nggak merubah takdirnya sebagai perempuan. Nah itu namanya self awareness, self improvement, ketika dia bisa ngerti yang namanya takdir, fitrah. Kemudian bagaimana cara Sayyidah Maryam menerima takdir tiba-tiba hamil tapi nggak punya suami? Ini lebih berat loh. Kalau kita mungkin cuman belum ketemu suami ya. Kalau Maryam nggak punya suami tapi hamil. Bukan hamil di luar nikah, bukan. Hamil nggak punya suami, itu beda ya. Kalau hamil di luar nikah ada laki-lakinya, cuman belum nikah.
Kalau ini hamil nggak punya suami, nggak punya laki-laki, tiba-tiba hamil aja gitu. Dan hidup di tengah masyarakat yang sangat toksik. Toksik banget tuh masyarakatnya. Masyarakat apa? Bani Israel. Kita mungkin toksiknya cuman segeng lah. Toksiknya mungkin cuman segrup WA. Toksiknya cuman di kantor. Ini toksiknya satu kota toksik. Coba bayangin. Semuanya senang ngebully. Bani Israel itu senang ngebully banget. Jangankan Sayyidah Maryam, para nabi aja dibully. Para nabi dibunuh, para nabi dimusuhi, para nabi disiksa. Sayyidina Yahya, Sayyidina Zakaria kan dibunuh. Berarti kan ini masyarakat benar-benar toksik banget nih. Energi negatifnya tuh udah total gitu. Bayangin Sayyidah Maryam ditakdirkan punya anak, nggak punya suami, hidup di tengah masyarakat toksik. Sampai Sayyidah Maryam pernah bilang, ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Aduhai seandainya aku mati aja. Sampai ngomong gitu coba. Seandainya aku mati aja dan aku tidak pernah dikenal oleh siapapun dan aku dilupakan. Kenapa Sayyidah Maryam ngomong kayak gini? Saking Sayyidah Maryam takut dibully. Kebayang nanti akan gimana dibully tuh. Ketahuan beliau hamil gak punya suami, apalagi setelah melahirkan gak ada suami, itu bakalan jadi trending topik, viral banget dan dibully di mana-mana. Sehingga Sayyidah Maryam mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza, seandainya aku mati aja sebelum kejadian ini, wa kuntu nasyam mansiya, aku dilupakan, aku nggak ada yang kenal, aku nggak diceritakan, nggak dibahas. Bagaimana cara Sayyidah Maryam self healing, survive dengan kondisi yang sangat berat seperti ini? Itu juga kita alami. Bagaimana Sayyidina Yusuf bisa survive dengan ujian yang juga berat. Ditakdirkan punya kakak-kakak yang dengki sama beliau. Terus beliau dilemparkan ke dalam sumur. Ditakdirkan ketemu sama musafir, bukan ketemu sama ayahnya. Ayahnya nyari malamnya. Nyari nggak ketemu. Dia ditemukan oleh siapa? Sama musafir. Musafir membawanya kemana? Membawanya ke Mesir dari Palestina. Di Mesir tinggal di sebuah rumah pejabat. Yang perempuannya memfitnah beliau, narik baju beliau sampai sobek, lalu beliau masuk penjara. Itu kan semuanya adalah ketentuan Allah kan? Gimana cara Nabi Yusuf bisa survive, bertahan, nggak putus asa, nggak terluka, nggak nyerah, sampai akhirnya beliau sukses menjadi orang yang eksis, baik eksis dari sisi karir maupun eksis dari sisi pribadinya, artinya sebagai anaknya Nabi Yakub, sebagai adiknya dari kakak-kakak beliau. Gimana cara beliau eksis? Semua itu pembahasan tentang takdir. Gimana Nabi Musa bisa menerima takdir beliau lahir di tahun nggak boleh lahir anak laki-laki? Kenapa kita nggak pernah mendengar cerita Nabi Harun dihanyutkan ke Sungai Nil? Kan Nabi Harun kakaknya Nabi Musa. Berarti kondisinya sama di Mesir. Karena Harun lahir di tahun boleh melahirkan anak laki-laki. Karena diselang-seling, 1 tahun boleh, 1 tahun nggak boleh. Tahun ganjil boleh lahir anak laki-laki. Tahun genap nggak boleh lahir anak laki-laki. Harun lahir di tahun ganjil, aman, nggak ada cerita Harun dihanyutkan. Musa lahir di tahun genap, nggak boleh lahir anak laki-laki, sehingga dihanyutkan. Ini kan takdir. Kenapa sih nggak ditunda beberapa bulan lah biar lahirnya di tahun ganjil gitu, sehingga nggak ada adegan hanyut segala macam. Kenapa sih Allah mentakdirkannya harus hanyut? Kenapa nggak dibawa lari aja, dibawa hijrah aja ke negeri yang lain sama ibunya? Kenapa malah disuruh hanyutkan ke Sungai Nil? Udah dihanyutkan, kenapa takdirnya malah masuk ke selokan yang membawanya ke istana Firaun? Bukankah mau dihindari dari Firaun, kok malah ke sana, ke rumahnya Firaun? Kenapa nggak hanyutnya ke Sudan? Kan Mesir Sudan Sungai Nil tuh. Kenapa nggak hanyutnya ke negeri yang lain yang jauh? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan takdir. Tapi pada masa itu mereka tidak mempertanyakan takdir, teman-teman. Kok bisa? Kok bisa mereka beriman? Beriman itu lebih tinggi daripada sekedar percaya ya.
Karena beriman itu bukan hanya menerima takdir, tapi percaya takdir itu yang terbaik udah. Ini tingkat yang keren sih. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا